Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah semata tatimmus shalihat, segala kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi tambahan nikmat dan karunia kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Imam Syafi'i Kota Mojokerto rahimani Allah iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kitab kumpulan 88 Mutiara Faidah. Dan dalam pembahasan bulan lalu kita telah sampai halaman 18, pembahasan poin yang ke-14. Maka dalam kesempatan Jumat malam Sabtu, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Silahkan dibuka kitabnya bagi yang sudah memiliki kitabnya. Buka halaman 20. Sekarang masuk pembahasan ucapan sahabat radhiyallahu anhum. Yang pertama berjudul Allah menolong hambanya dikarenakan ketaatan mereka. Sehingga apabila kita hamba-hamba Allah menginginkan agar kita selalu dan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat, sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, fa idza ahabba Allahu tabaraka wa ta'ala 'abdan nasarah. Apabila Allah tabaraka yang maha suci, wa ta'ala dan maha tinggi, mencintai seorang hamba, nasarah,
maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hamba tersebut. Kita perhatikan ucapan sahabat yang mulia ini. Dan ini adalah athar yang mauquf dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang menyatakan bahwa apabila Allah tabaraka wa taala, Allah yang maha suci dan maha tinggi, mencintai seorang hamba, maka Allah senantiasa akan menolong hamba tersebut. Namun sebaliknya, kata beliau, wa idza abghadahu khadalah. Namun apabila Allah Subhanahu wa ta'ala membenci seorang hamba, maka khadalah, Allah akan membiarkan dan menelantarkan hamba tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi apabila seorang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan membiarkan hamba tersebut, menelantarkannya dan tidak menolongnya. Kemudian beliau berkata, beliau berdoa kepada Allah, kata beliau, ja'alanallahu wa iyyaka min ibadihil mansurinal amilina bi ta'atih. Ja'alanallahu wa iyyak. Semoga Allah menjadikan kami dan menjadikan dirimu min ibadihi, termasuk hamba-hamba Allah, al-mansurin, yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, al-amilina bi ta'atih, dan semoga Allah menjadikan kami dan engkau termasuk hamba-hamba Allah yang selalu menjalankan ketaatan kepadanya, selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ucapan dari sahabat yang mulia ini, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, seorang sahabat yang terbaik kedua setelah sahabat Umar, setelah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Umar bin Al-Khattab ini adalah Al-Khalifatur Rashid Ats-Tsani, khalifah yang terbimbing yang kedua, di mana beliau adalah penggantinya khalifah yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sebagaimana disebutkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, Ahlul Hadis, dan juga disebutkan oleh Al-Mu'arrikhun, para pakar sejarah, bahwa Umar ibn Khattab ini dilahirkan pada tahun 40 qabla al-hijrah, sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah di usia 53 tahun sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Umar masih berusia 40 tahun radhiyallahu anhu wa ardahu. Dan Umar ini meninggal dunia sebagai syahid, dibunuh oleh musuh Islam. Beliau dibunuh di usia 63 tahun pada tahun 23 Hijriah. Setelah beliau 10 tahun lebih 6 bulan memimpin kaum muslimin menjadi khalifah ketika itu radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan ucapan dari sahabat Umar ibn Khattab ini disebutkan dalam kitab Al-Jami' fi Aqaid wa Rasail Ahli Sunnati wal Athar. Disebutkan dalam kitab Al-Jami'u fi Aqaidi wa Rasaili Ahli Sunnati wal Athar, di halaman safhata khamsin wa ishrin, di halaman 25. Dan kitab ini ditulis oleh Asy-Syaikh Adil Ibnu Ubaidillah Al-Hamdan hafidhahullahu ta'ala. Kitabnya kurang lebih sekian ini. Dan kitab Al-Jami' fi Aqaid wa Rasail Ahli Sunnati wal Athar ini, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Adil dari Saudi Arabia ini, berisi kurang lebih antara 60 akidah yang disusun oleh para ulama Ahlus Sunnah semenjak
zamannya para sahabat radhiyallahu anhum sampai abad ke-5 Hijriah. Dari ucapan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini pelajaran yang bisa diambil, faidah ucapan sahabat. Yang pertama, hamba yang ditolong oleh Allah taala itu tanda dia dicintai oleh Allah azza wajalla. Jadi kalau ada seorang hamba dia selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda bahwa dirinya dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang beriman itu hendaknya dia muhasabah, dia introspeksi diri, dia lihat dirinya, sudahkah dia termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum? Jika belum, maka tingkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita anggap bahwa pertolongan Allah itu wujudnya harus berupa uang atau harta, tidak. Ketika seorang hamba dia dijadikan seorang yang istiqomah di atas Islamnya, di atas keimanannya, dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan ikhlas, dia fahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus salih, dan dia berusaha untuk bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan larangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah hamba ini termasuk hamba yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian kaum muslimin mereka tidak mau muhasabah diri, tidak mau melihat dirinya, tidak mau introspeksi diri, sudahkah dia termasuk hamba-hamba Allah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataukah dia termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ditelantarkan dan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita memohon kepada Allah setiap harinya tidak kurang 17 kali kita memohonnya tanpa jemu, tanpa bosan. Kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan Islam, meniti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus salih. Al-Quran dan Sunnah sebagaimana difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in rahimahumullah, dan tabi'ut tabi'in rahimahumullah alal jami'. Pelajaran dan faidah yang kedua dari ucapan sahabat Umar ini, hamba yang tidak ditolong oleh Allah, bahkan dia ditelantarkannya, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda bahwa Allah membencinya. Apabila ada seorang hamba dia tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia ditelantarkan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, tersesat jalannya, tidak diberi hidayah, tidak dibimbing untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, maka itu pertanda Allah membenci hamba tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kita hendaknya berlindung jangan sampai Allah membenci kita, para jemaah. Jangan sampai Allah membenci kita. Dan kalau kita mau kembali kepada Al-Quran dan kita betul-betul ingin disayangi oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalannya adalah meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneladani sunnah. Dan kita berupaya untuk menjalankan sunnah semaksimal mungkin. Dengan kita berhati-hati dari bid'ah. Kita tidak berani menjalankan, mengamalkan apa-apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan dibaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran. Surat nomor 3 urutannya dalam Al-Quran, ayatnya nomor 31. Ayat yang ke-31, Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul
In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah mengatakan, kul, katakan wahai Nabi Muhammad, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, kalian mencintai Allah, fattabi'uni, buktikan dengan kalian meneladani aku, mengikuti aku. Jika kalian benar-benar mau meneladani dan mengikuti aku, yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Yang ketiga, pelajaran dari athar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tersebut, bahwa pertolongan Allah Azza wa Jalla itu banyak macamnya. Jadi wujud dari pertolongan Allah itu banyak macamnya. Tidak hanya berupa harta, dan juga tidak hanya berupa penghasilan yang besar. Namun pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu bisa berupa solusi yang Allah berikan atas setiap problem dari kehidupan kita. Jadi ketika Allah memberikan solusi atas problem kehidupan kita, permasalahan hidup kita, maka itu adalah wujud dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah, saya ajak ya untuk mengamalkan surah At-Tolaq. Surat apa? At-Tolaq. Tidak apa-apa kita ulangi berkali-kali surat ini, saya tidak bosan-bosan. Surat nomor 65 ayat 2, 3, dan juga ada di ayat yang keempat. Antum perhatikan baik-baik. Surat ini sebenarnya adalah solusi bagi problem kehidupan kita. Jadi kalau kita didera dengan berbagai macam permasalahan hidup, satu problem belum selesai, datang problem yang berikutnya. Satu masalah belum tuntas, muncul masalah yang berikutnya yang baru, yang lebih besar. Maka amalkan surat ini, At-Tolaq, surat nomor 65 urutannya dalam Al-Quran, ayat 2, 3, dan juga ada di ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya makhraja, jalan keluar. Sehingga orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak punya problem, itu salah faham kita. Kalau kita ngaji benar-benar, yang kita fahami dari ayat ini, orang bertakwa itu juga punya problem, juga punya permasalahan hidup, kesulitan hidup, kesusahan hidup, punya. Namun orang yang bertakwa itu setiap kali dia diuji oleh Allah, diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar atas setiap problem kehidupannya. Dan bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak pernah sangka dan duga sebelumnya. Saya yakin yang hadir di masjid ini punya problem. Saya pun punya. Antum punya, panjenengan punya. Maka jika kita ingin ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan takwa masing-masing kita. Jangan menyalahkan orang lain ketika ada problem menimpa kita. Tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak problem, baca Quran kita sedikit. Ini takwa enggak kurang? Kurang takwa. Belum bertakwa. Kita banyak problem, sehari tidak pernah baca satu juz dari Al-Quran. Orang-orang soleh itu, saya katakan pada jemaah, dari dulu hingga sekarang, itu setidaknya mereka menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Berarti 1 hari membaca 1 juz dari Al-Quran. Itu wiridnya mereka. Itu kebiasaan as-salafus soleh. Bahkan sebagian sahabat ada yang menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari, dalam 1 Jumat, dalam 1 pekan. Bahkan sebagian sahabat ada yang bisa lebih daripada itu, lebih cepat dari 7 hari. Namun Rasulullah SAW melarang
Jika di luar bulan Ramadan, Nabi melarang menghatamkan kurang dari 3 hari supaya bisa difahami dengan baik. Tapi jika di dalam bulan Ramadan, silahkan menghatamkan Al-Quran walaupun sehari khatam sekali. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, dalam sehari di bulan Ramadan beliau bisa dan mampu menghatamkan 2 kali khataman. Di siang hari khatam sekali, di malam hari khatam sekali. Sehingga beliau dikenal dalam sejarah, beliau menghatamkan sittina khatmah, menghatamkan dalam satu Ramadan, satu bulan Ramadan itu 60 kali khatam selesai Al-Quran. Kita jauh para jemaah dari orang-orang soleh. Maka dari itu hendaknya kita introspeksi. Kalau kita punya problem gak selesai-selesai, dagangan kita tidak laku, toko kita sepi, tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan orang lain. Tingkatkan. Mungkin zikir kita kurang banyak, mungkin sholat malam kita sudah lama kita tinggalkan, mungkin hadirnya kita di majelis ilmu bermalas-malasan, mungkin di antara kita sholat Jumat datangnya telat-telat, terlambat. Maka ini diperbaiki pada jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan jalan keluar kepada kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak pernah duga dan sangka sebelumnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka dia Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Di ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan dari segala urusannya itu ada kemudahan. Setiap dia punya urusan, ada kemudahan di sana. Allah yang berjanji para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, masih dalam pelajaran yang ketiga, namun pertolongan Allah taala itu bisa berupa solusi atas setiap problem kehidupan. Kadang-kadang datang rezeki tidak disangka-sangka. Bahkan lebih besar dari itu, solusi yang paling besar, rezeki yang paling besar adalah hidayah di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai manhaj salafus saleh. Bahkan ini pun termasuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang diberi hidayah meniti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan manhajnya as-salafus saleh, maka ini adalah sebesar-besar pertolongan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Syukuri para jemaah. Kita bisa begini, alhamdulillah. Kita tahu dulunya kita bermalas-malasan sholat berjamaah di masjid, sekarang kita rajin berjamaah di masjid, alhamdulillah. Walaupun penghasilan kita masih belum bisa mencukupi kebutuhan bulanan, alhamdulillah. Allah sudah berikan hidayah kepada kita. Tinggal kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar betul-betul datang rezeki kepada kita dari arah yang tidak pernah kita sangka dan kita duga sebelumnya. Ini adalah poin yang pertama yang berjudul Allah menolong hambanya dikarenakan ketakwaan mereka atau ketaatan mereka. Kemudian yang kedua, berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ucapan sahabat radhiyallahu anhum, pembahasan yang kedua, poin yang kedua berjudul keadilan imam dan ketidakadilannya. Saya yakin yang diberi hidup lama di bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai umur panjang, saya yakin sudah mengalami beberapa fase kehidupan. Dan dia pernah dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang berbeda-beda. Ada yang hidupnya sejak di zaman Bapak Insinyur Soekarno rahimahullah. Ada yang mengalami masanya Presiden Haji Muhammad Soeharto rahimahullah, dan seterusnya dari presiden-presiden kita sampai pemimpin kita yang terakhir sekarang ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo hafizahullah ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau, wasaddada khutahu, dan meluruskan jalannya, wahadahu ilas siratil mustaqim, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah beliau ke jalan yang lurus. Saya yakin masing-masing kita mengalami fase-fase kehidupan seperti itu.
dan pernah dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang berbeda. Di antara pemimpin ada yang adil, ada yang memperhatikan rakyatnya, ada yang kurang, dan ada yang tidak adil. Maka dengarkan ucapan sahabat yang mulia, petunjuk bagi kita kaum muslimin umat Islam, agar ketika kita mendapatkan pemimpin yang adil, sikap kita benar. Dan agar ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan diberi pemimpin yang tidak adil, sikap kita pun tidak salah. Kita betul-betul bersikap sebagaimana seorang hamba yang diperintahkan oleh Allah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhahu berkata, dengarkan ucapan beliau. Beliau mengatakan, "Idza kana al-imamu adila." Apabila atau jika imam itu berbuat adil, apabila imam pemimpin yang memimpin kalian berbuat adil, falahul ajru, maka bagi pemimpin yang berbuat adil itu dia akan mendapatkan pahala ganjaran atas kebaikannya, atas keadilannya. Wa alaikas syukur, dan kewajibanmu wahai rakyat hamba-hamba Allah, ketika kalian diberi pemimpin yang adil adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, simaklah ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa idza kana ja'ira, dan apabila imam bertindak tidak adil, pemimpinmu berbuat tidak adil, dengarkan ini. Apa yang disuruh oleh Islam? Disuruh memberontak? Tidak. Disuruh turun ke jalan untuk demonstrasi? Tidak. Disuruh untuk mencaci maki pemimpin kita? Bukan dari Islam itu semuanya. Disuruh menggibah, membicarakan aibnya pemimpin? Jauh dari Islam itu semuanya. Namun Islam menyuruh, dengarkan ini ucapan dari Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau tidak mungkin berkata-kata dari hawa nafsunya. Apabila para sahabat berucap, itu semuanya dari Nabi SAW. Dan itu termasuk sunnah Nabi SAW yang disampaikan melalui lisannya para sahabat radhiyallahu anhum. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa idza kana ja'ira, dan jika imammu, pemimpinmu berbuat tidak adil, fa'alaihil wizru, maka untuk diri pemimpin itu dosa, dia akan menanggung dosanya. Jadi pemimpin yang berbuat tidak adil, dia berdosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan supaya dia adil, tapi dia bertindak zalim kepada rakyatnya. Apa kewajiban rakyat ketika diuji dengan pemimpin yang tidak adil? Dengarkan ini kewajibannya. Wa alaikas sabru, kewajibanmu adalah bersabar. Jadi kewajibanmu adalah bersabar para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemimpin yang tidak adil, kita disuruh bersabar. Ucapan sahabat ini, jika diterima oleh seorang hamba yang hatinya betul-betul ibadahnya ikhlas karena Allah, dan di dalam kehidupan dunia ini betul-betul dia ingin cari pahala, dia bisa menerima dengan lapang dada. Namun jika ucapan sahabat ini didengar oleh orang-orang yang dia mencari secuil dunia, dia punya kepentingan perut, dia ingin jabatan, dia ingin kekuasaan, dia ingin popularitas, maka dia tidak akan menerima ucapan sahabat ini. Dan betapa banyak kita dengar di masyarakat kita, orang-orang yang tidak mau bersabar ketika disuruh oleh Islam bersabar. Dia menentang pemimpinnya, dia mencaci maki pemimpinnya, dia mendemonstrasi pemimpinnya, dia mengolok-olok pemimpinnya, dia merevolusi dan mengkudeta pemimpinnya. Na'udzubillah min dzalik. Sangat jauh dari tuntunan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhahu. Dan apa yang saya sebutkan ini disebutkan dalam kitab Uyunul Akhbar di jilid yang pertama halaman 39. Al-Juz'ul Awwal safhata 39. Faidah ucapan sahabat.
Dari ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud ini bisa kita ambil beberapa faidah, pelajaran yang berharga. Yang pertama, pahala bagi pemimpin yang adil. Oleh karena itu saya serukan dalam majelis yang mulia ini di Masjid Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di kota Mojokerto ini, mari yang diberi amanat menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Jadilah pemimpin yang adil. Dan rakyat wajib bersyukur atasnya. Apabila rakyat mengetahui keadilannya pemimpin, hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak tahu apakah ketika Allah menguji rakyat dengan pemimpin yang tidak adil itu disebabkan dulunya diberi pemimpin yang adil tidak bersyukur. Mungkin saja. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Mungkin saja seorang atau mungkin satu negeri diuji dengan pemimpin yang tidak adil disebabkan dulunya ketika mereka dipimpin oleh seorang yang adil tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan ujian yang berat kepada mereka. Tinggal mereka mau mengikuti sunnah Nabi SAW, sunnah para sahabat radhiyallahu anhum, ataukah mereka mengikuti hawa nafsu. Sekarang saya tanya para jamaah, saya tidak menyinggung pemimpin di zaman ini. Silahkan lihat pemimpin-pemimpin yang dikudeta, didemonstrasi. Apakah mereka melarang rakyatnya untuk menegakkan sholat 5 waktu? Saya tanya sekarang. Ketika presiden yang kedua kita, Bapak Haji Muhammad Soeharto rahimahullah, memimpin sampai direformasi, apakah beliau melarang sholat 5 waktu? Tidak. Apakah beliau melarang kajian-kajian sunnah? Tidak. Apakah beliau melarang anak-anak muda belajar di pesantren, mengaji, mempelajari ilmu agama, menuntut ilmu? Tidak. Tidak ada yang dilarang dari agama kita. Lantas urusan apa para jamaah beliau dilengserkan? Urusan perut, urusan kekuasaan, urusan popularitas, naudzubillah min dzalik. Ketika presiden kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid rahimahullah ta'ala Gus Dur dilengserkan, apakah beliau pernah melarang kajian-kajian sunnah? Tidak. Apakah beliau pernah melarang ditegakkannya Islam di bumi Indonesia ini? Tidak. Lantas apa para jamaah? Tidak lain urusan perut, urusan kekuasaan, urusan popularitas. 3 itulah yang menjadi para jamaah pendorong orang-orang untuk mengkudeta dan merevolusi pemimpinnya. Tidak ada yang lain. Naudzubillahi min dzalik. Jujur ini, silakan direnungkan para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ucapan Ibnu Mas'ud ini betul-betul ucapan yang harus kita amalkan. Jika kita betul-betul beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajaran yang bisa dipetik, dosa bagi pemimpin yang lalim, yang dolim. Jadi pemimpin yang tidak adil, dia akan menanggung dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan rakyat wajib bersabar atasnya. Kewajiban rakyat adalah bersabar. Yang ketiga, pelajaran yang bisa dipetik, Islam mengajarkan untuk bersabar atas ketidakadilan pemimpin. Apa para jamaah ajaran Islam? Untuk bersabar atas ketidakadilan pemimpin dan bersyukur atas karunia Allah diberi pemimpin yang adil. Jadi Islam mengajarkan kepada kita agar kita selalu bersyukur ketika kita diberi karunia pemimpin yang adil. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa mengamalkan ucapan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud tersebut. Singkat, namun jika kita amalkan, masya Allah ucapan ini betul-betul akan membuat negeri itu akan menjadi damai, aman, tentram, bahagia, sentosa, dan bisa maju. Jamaah sekalian rahmati Allah taala. Jazakallahu khairan. Pelajaran yang berikutnya yang ketiga, dan ini juga penting para jamaah kita kaji, kebenaran dituntun hawa nafsu. Jadi akan datang suatu masa di mana kebenaran itu dituntun oleh hawa nafsu. Padahal di masa-masa sebelumnya hawa nafsu itu dibimbing oleh kebenaran. Namun akan datang suatu masa di mana kebenaran akan dituntun oleh hawa nafsu. Jadi kebenaran mengikuti hawa nafsu. Naudzubillahi min dzalik. Kita dengarkan ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang wafat pada tahun 32 Hijriah.
Beliau mengatakan, tadi yang pelajaran kedua juga Abdullah bin Mas'ud, sekarang Abdullah bin Mas'ud lagi. Karena beliau ini memang ulamanya sahabat. Dan beliau terkenal sebagai mufassir, ahli tafsirnya di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kita simak. Kata beliau, antum, kalian, kata beliau, fi zamanin, berada di satu zaman, hidup di satu zaman. Kira-kira Ibnu Mas'ud ini berbicara kepada siapa para jamaah? Kepada para tabi'in, murid-murid beliau. Kalian itu hidup di zaman. Para tabi'in hidup pada tahun berapa Hijriah para jamaah? Di akhir abad ke-1 Hijriah sampai seterusnya abad ke-2 Hijriah. Karena Anas bin Malik itu meninggal sekitar tahun 93 Hijriah. Dan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ini meninggal tahun 32 Hijriah. Perhatikan. Dan kemungkinan ini diucapkan di sekitar tahun 30-an Hijriah. 30-an Hijriah ini masih banyak para sahabat yang hidup ketika itu. Ali bin Abi Thalib itu masih hidup ketika wafatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Karena Ali wafat pada tahun 35 Hijriah. Mohon maaf. Ya. Ketika itu Ali masih hidup. Abdullah bin Mas'ud sudah meninggal dunia. Ini artinya masih banyak sahabat-sahabat yang mulia yang hidup setelah wafatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Namun dengarkan ucapan beliau ketika itu. Ini masih di tahun 30-an Hijriah. Ini tentu masih banyak ulama-ulama ketika itu. Beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu waradahu, antum fi zamanin, kalian hidup di satu zaman, yakudul haqqul hawa, di mana kebenaran itu yang menuntun dan membimbing hawa nafsu kalian. Kemudian beliau mengatakan, wasayati zamanun, dan akan datang nanti satu zaman, yakudul hawal haq, hawa nafsu akan menuntun kebenaran. Jadi hawa nafsu betul-betul akan menuntun kebenaran. Fana'udzu billahi min dzalikaz zaman, maka kita berlindung kepada Allah dari zaman seperti itu. Intaha, berakhir ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ucapan ini bisa dilihat dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran di juz jilid yang ke-9 halaman 208. Pelajaran dan faidah dari ucapan sahabat yang mulia tadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang pertama pelajarannya, Ibnu Mas'ud nama lengkap beliau adalah Abu Abdurrahman, kunyahnya Abdullah bin Mas'ud Al-Hudali radhiyallahu anhu. Beliau ini termasuk salah satu sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Beliau ini termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Beliau ini sebenarnya, para jamaah, dari sisi tubuh, dari sisi kehidupannya, beliau ini sederhana sekali. Bahkan beliau ini sering dibantu oleh istrinya. Jadi istrinya lebih kaya daripada beliau radhiyallahu anhu. Dan beliau ini dikenal oleh Allah, diuji dengan kakinya beliau ini, betisnya kecil, cacat beliau. Dan pernah ketika beliau memanjat pohon arak, ya, pohon arok, beliau ini terlihat betisnya yang kecil kemudian ditertawakan oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Dan ditegurlah oleh Rasulullah SAW bahwa kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud itu nanti timbangannya pada hari kiamat lebih berat dibandingkan Jabal Uhud, Bukit Uhud, nanti pada hari kiamat. Nabi sampai mengatakan, lahuma athqalu min Jabali Uhud. Kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kalian tertawakan itu nanti pada hari kiamat ketika ditimbang oleh Allah Ta'ala, beratnya melebihi gunung Uhud. Subhanallah, berat sekali. Beliau ini pernah berhijrah 2 kali. Jadi sahabat yang beruntung. Beliau pernah berhijrah 2 kali. Yang pertama berhijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Dan yang kedua berhijrah ke Yathrib, ke kota Madinah.
Dan ketika beliau ditinggal oleh Rasulullah SAW, beliau pernah menjabat sebagai qadhi hakim agama di Kufah dan juga menjadi penanggung jawab Baitul Mal di masa kekhalifahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan juga di awal kekhalifahan sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehingga kita bisa kenalan sedikit dengan beliau, kita mengenal pribadi beliau. Pertama, kunyah beliau Abu Abdurrahman. Nama lengkap beliau Abdullah bin Mas'ud Al-Hudali. Para ulama berbeda pendapat tentang lahirnya, namun wafatnya disepakati oleh sebagian besar para ulama tahun 32 Hijriah. Kalau lahirnya ada yang mengatakan tahun 31 sebelum Hijriah. Jika tahun 31, wafatnya tahun 32, berarti usia ketika wafat sama dengan Nabi 63 tahun. Dan rata-rata sahabat itu wafatnya 63 tahun. Dan banyak di antara ikhwah-ikhwah kita, jamaah kita wafatnya sekitar 60-an tahun. Betul enggak para jamaah? Maka yang sudah 60 atau kurang atau lebih dikit, ya persiapan para jamaah. Kita bersiap-siap memperbanyak amal soleh kita. Namun yang kurang dari 40 tidak boleh, saya masih lama, saya masih 30 tahun, tidak boleh para jamaah. Harus kita mempersiapkan diri dengan memperbanyak amalan. Pelajaran yang kedua dari ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud tersebut, seseorang yang mendahulukan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kebenaran akan membimbing dan menuntunnya ke surga. Jadi yang menuntun dirinya bukan hawa nafsunya, tapi kebenaran. Sebaliknya, jika dia mendahulukan akal dan hawa nafsunya, maka dia akan terseret kepada kesesatan dan jurang neraka, naudzubillah min dzalik. Jadi kalau seorang mendahulukan akalnya atau mendahulukan hawa nafsunya, maka orang itu akan terseret kepada kesesatan, ke lembah kesesatan, dan akan terseret ke jurang neraka, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai pembimbing kita, yang menuntun kita. Dan ini akan bisa apabila kita mendahulukan Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak mendahulukan akal dan hawa nafsu kita. Pelajaran yang ketiga, faedah yang ketiga dari ucapan sahabat tersebut menunjukkan adanya perubahan di setiap zaman. Jadi zaman itu tidak sama ya. Sebelum kita lahir dengan sekarang kita hidup tidak sama. Nanti setelah kita meninggal dunia, wafat juga tidak sama. Ada perubahan di setiap zaman sesuai dengan manusia yang hidup di zaman tersebut. Jadi sesuai dengan manusia yang hidup di zaman tersebut. Dan setelah 3 zaman, setelah 3 generasi, yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum, kemudian generasi tabi'un, kemudian generasi atba'ut tabi'in, tidak ada generasi setelah itu yang bisa mengungguli kebaikan generasi-generasi yang saya sebutkan tadi. Tidak ada. Jadi tidak ada satu generasi yang bisa mengalahkan 3 generasi yang dipuji oleh Nabi SAW. Sebab Rasulullah sudah mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku, thummal ladina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka yaitu generasinya tabi'un, kemudian thummal ladina yalunahum, kemudian generasi setelah itu yaitu generasinya atba'ut tabi'in. Adapun generasi kita ini tidak ada yang bisa mengalahkan generasinya sahabat radhiyallahu anhum, tabi'un rahimahumullah, dan atba'ut tabi'in. Tapi kita diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk meneladani 3 generasi tersebut. Kita disuruh untuk mengikuti sunnah Nabi dan sunnah-sunnah para sahabat Nabi SAW. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. 3 poin yang bisa disampaikan dan dikaji pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama tadi apa judulnya para jamaah? Allah menolong hambanya dikarenakan ketaatan mereka. Kalau kita ingin ditolong Allah, tingkatkan ketaatan kita. Yang kedua, keadilan imam dan ketidakadilannya. Kalau kita ingin diberi imam yang adil, pemimpin yang adil, hendaknya kita banyak-banyak bersyukur. Dan apabila kita diberi pemimpin yang adil, segera kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban kita apabila diuji dengan pemimpin yang zalim, yang tidak adil, adalah bersabar. Bersabar para jamaah. Dan sabar itu unsurnya ada 3. Yang pertama as-sabru ala ta'ah, sabar terus menjalankan ketaatan.
Yang kedua, as-sabru anil maksiyah, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, as-sabru ala aqdarillahil mu'limah, bersabar ketika menghadapi takdir-takdir Allah yang menyakitkan hati kita. Dan kajian yang ketiga tadi, poin yang ketiga, kebenaran dituntun oleh hawa nafsu. Akan datang satu masa di mana hawa nafsu itu yang akan menuntun kebenaran. Bukan seperti di zamannya Abdullah bin Mas'ud, di mana waktu itu kebenaran betul-betul menuntun hawa nafsu. Jadi hawa nafsu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Namun akan datang satu zaman di mana Al-Quran dan As-Sunnah ditinggalkan, tapi yang diikuti adalah akal dan hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita sekalian. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.